Assalamualaikum, selamat datang kembali di Bara Cinema. Dan kita berjumpa di segmen Creepy Storyline. Sebuah film yang dirilis di tahun 2022 berjudul Smile, di mana sequel keduanya baru saja dirilis di 16 Oktober 2024 beberapa waktu lalu. Dan sampai video ini saya upload, alur cerita sequel keduanya masih dalam proses editing. Ya doakan saja supaya lancar, tak menemukan masalah seperti alur cerita Terrifier 3 terkena smackdown beberapa waktu lalu. Jadi jangan lupa subrek biar enggak ketinggalan alur cerita sequel terbarunya. Inilah Smile 2022, happy creepy. Selamat menyaksikan. Kisah diawali di sebuah rumah sakit jiwa di Amerika dan wanita bernama Rose Cotter yang menjadi fokusnya. Seorang dokter sekaligus terapis di rumah sakit tersebut. Yang menjadi motivasi bagi dirinya adalah kisah kelam di masa kecilnya, di mana orang-orang mengatakan bahwa ibunya mengidap gangguan jiwa dan sang ibu tewas karena overdosis tepat di depan mata Cotter. Karena itulah dia mencurahkan hampir seluruh waktunya di rumah sakit ini. Dr. Cotter. Ada seorang pasien bernama Carl yang sedang kambuh over anxiety atau rasa cemas berlebihannya. Carl terus saja berkata tentang kematian dirinya dan seluruh orang-orang di sekitarnya, yang bahkan perawat pun sampai kewalahan menanganinya. Dan seolah seperti pawangnya, Cotterlah satu-satunya orang yang dengan mudah menenangkannya. Real, but it can't. He's gonna die. She's gonna die. Mom's gonna die. Cotter pun merujuk Carl untuk mendapat perawatan intensif, namun karena Carl tak memiliki asuransi, membuat atasan Cotter bernama Dr. Desai menegurnya. Cotter pun menimpalinya bahwa dia tak peduli soal tek-tek bengek asuransi, karena yang dia tahu, sudah tugasnya lah untuk menjaga kewarasan setiap pasien di rumah sakit tersebut. Tepat di hari itu mereka kedatangan pasien baru bernama Laura, seorang mahasiswi yang tidak memiliki riwayat kejiwaan. Namun belakangan tingkah Laura mengatakan sebaliknya. Lebih tepatnya semenjak Laura menyaksikan kematian dosennya tepat di depan matanya, di mana si dosen memukuli kepalanya sendiri dengan sebuah palu sampai menewaskannya. I'm a PhD candidate, I'm not some lunatic. Laura menegaskan bahwa dia masih memiliki kewarasan, terlebih lagi dia adalah seorang calon dokter. Namun dia merasa bahwa belakangan ada sesosok iblis yang tengah mengancam nyawanya. Yang ketika Cotter mencoba untuk menenangkannya, tiba-tiba saja Laura ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang tengah mendekati dirinya. Melihat hal tersebut, Cotter pun hendak meminta bantuan, tapi saat Cotter melihat kembali ke arah Laura, Laura sudah berdiri dengan sebuah senyum yang terkesan sangat mengerikan. Dan dengan pecahan vas bunga di tangannya, di hadapan Cotter Laura menghabisi dirinya sendiri. About I need staff here now. Laura tewas dengan meninggalkan senyuman di bibirnya. Tak lama kemudian datanglah dua orang polisi di rumah sakit tersebut. Salah satunya seorang petugas polisi yang panggil saja dia Joel, di mana dia menanyai Cotter dengan sedikit canggung. Bukan tanpa alasan, rupanya Cotter adalah mantan kekasihnya. Cotter menjelaskan bahwa sebelum kematian Laura seperti mengalami delusi, seolah-olah ada sosok iblis yang hendak mendekati dirinya, dan menjelaskan pula senyuman aneh Laura yang dilihatnya. Yang karena semua kejadian ini tak masuk akal, kasus ini pada akhirnya ditutup dan diputuskan sebagai kasus bundir dari seorang pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Cotter pun pulang ke rumahnya dan tak bisa memungkiri kengerian yang dialaminya di hari itu. Dan sejak kejadian itu, Cotter jadi merasa was-was, yang bahkan terkadang sosok Laura yang tersenyum pun masih terlihat di matanya. Whoa. Cotter pun sempat terkejut dengan kedatangan tunangannya bernama Trevor, yang rupanya tepat di malam itu mereka akan makan malam bersama kakak Cotter bernama Holly yang datang bersama suaminya. Di tengah acara, Cotter lebih banyak melamun yang membuat Holly sedikit kesal. Terlebih lagi saat mendengar bahwa Cotter tak bisa datang di acara ulang tahun Jackson, anaknya. Namun ujungnya Cotter yang merasa kesal dengan Holly dan suaminya yang terus saja merendahkan profesi yang dijalani Cotter. Puncaknya saat Cotter mendengar Holly menyuruhnya untuk menjual rumah bobrok peninggalan ibu mereka. Can you guys just shut the fuck up?
Kotter pun mencoba menjalani aktivitasnya seperti biasa, meski tak jarang tatapan kosong hadir karena lamunannya. Dan sampai saat ini, Kotter merasa bahwa senyuman Laura terus saja mengikuti dirinya. Karena penasaran, Kotter pun mencari artikel atau laporan tentang kematian dosen yang disaksikan Laura, dan mengejutkannya dosen yang dilihat oleh Laura memukul kepalanya sendiri dengan palu dalam keadaan tersenyum. Situasi yang sama seperti sebelum kematian Laura. Tak ambil pusing, Kotter pun melanjutkan pekerjaannya. Namun dia dikejutkan dengan kehadiran Joel di rumah sakit tersebut, di mana dia khawatir dengan Kotter setelah kejadian buruk yang dialami mantan kekasihnya. Karena Kotter sudah move on, alhasil Kotter pun menghindari Joel begitu saja. I'm single. Namun saat Kotter melewati kamar perawatan Carl, Kotter mendapati Carl yang bertingkah aneh, di mana Carl terus saja tersenyum. Tingkah Carl pun semakin agresif, yang membuat Kotter merasa takut kejadian seperti Laura terulang kembali. Maka Kotter pun meminta bantuan agar Carl dimasukkan ke ruang isolasi, yang padahal jelas-jelas Carl sedang tertidur. Karena kejadian tersebut membuat Kotter kembali mendapat teguran dari Dr. Desai atas kelalaiannya, mengira Kotter terlalu banyak bekerja, ditambah lagi dengan semua kejadian yang telah menimpanya, menjadi kambing hitam atas insiden tersebut. Ujungnya, Dr. Desai memaksa Kotter untuk mengambil cuti selama 1 minggu penuh yang bisa Kotter manfaatkan untuk menenangkan diri. Karena harus siapa lagi yang mengurus pasien-pasien yang terganggu kewarasannya ini jika terapisnya sendiri bermasalah dengan kewarasannya. Namun saat Kotter merasa sendiri, Kotter semakin merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Untuk mengurangi kecemasannya, Kotter pun menyibukkan dirinya dengan berbagai hal. Tak lupa pula dia membeli hadiah untuk ulang tahun keponakannya. Namun saat malam tiba, semakin sepi suasananya, semakin deras pula Kotter merasakan kecemasannya. Dan kemudian suara alarm dan dering telepon pun mengejutkannya, yang lantas Kotter pun mengangkat teleponnya. Rupa-rupanya panggilan telepon tersebut adalah petugas keamanan yang menanyakan bunyi alarm di rumah Kotter. Namun selanjutnya, inilah yang dikatakan oleh petugas keamanan tersebut. Are you sure you haven't let something inside? Kejadian tersebut membuat Kotter menghubungi kepolisian, di mana kedatangannya bersamaan dengan Trevor. Namun petugas polisi berkata bahwa sama sekali tak ada masalah di rumah Potter, yang bahkan tak ada satupun pintu atau jendela rumah yang tidak terkunci. Kotter pun sedikit merasa malu dengan kegaduhan yang telah dibuatnya, dan berkilah bahwa bisa saja semua akibat beban pikiran yang kini Kotter alami. Belum lagi Kotter merasa cemas karena sedari siang Kotter tak bisa menemukan kucing peliharaannya. Mustache. Di tengah malamnya, Kotter pun terjaga dari tidurnya karena mimpi buruk masa kecilnya, yang lantas dia pun mendengarkan suara rekaman percakapannya dengan Laura. Di rekaman tersebut, samar-samar terdengar suara aneh, yang saat Kotter berusaha mendengar suara apa itu sebenarnya, kaget bukan kepalang, sosok menyerupai Laura mengejutkan Kotter. Kotter yang terbiasa menangani pasien yang bermasalah dengan kejiwaannya, kini mulai mempertanyakan kondisi kejiwaannya sendiri. Keesokan harinya, Kotter mendatangi psikolog pribadinya bernama Dr. Madeline, dan Madeline berpendapat bahwa kecemasan Kotter berasal dari rasa trauma yang dimiliki oleh Kotter. Namun kedatangan Kotter sebenarnya hanya untuk meminta sebuah resep agar Kotter bisa membeli sebuah obat penenang. Tapi Madeline tak bisa sembarang memberikannya begitu saja, di mana dia lebih menyarankan Kotter untuk menyibukkan diri dan meminta Kotter agar intens menghubunginya. Oh my god, you made it! Hi. Selepas itu Kotter menghadiri ulang tahun keponakannya. Senyum kecemasan masih terlihat jelas di wajah Kotter. Dengan penuh sukacita, Jackson pun membuka hadiahnya, di mana hadiah pertama yang dibukanya adalah hadiah dari Kotter. Sejenak Kotter pun meletakkan kecemasannya dan teralihkan oleh kegemasan Jackson. Namun saat Jackson membuka kadonya, astagfirullah, kado tersebut berisi bangkai kucing peliharaan Kotter. Kecemasan Kotter pun semakin menjadi tatkala dia melihat salah satu orang menyerupai Laura, lengkap dengan senyum mengerikannya. Sampai-sampai membuat Kotter ketakutan setengah mati, yang lantas Kotter pun terjatuh hingga pecahan kaca meja melukai tangannya.
Kejadian tersebut memperburuk hubungan Kotter dan kakaknya, bahkan berimbas pula pada hubungannya dengan Trevor. Trevor menuduh bahwa Kotter telah membunuh kucing peliharaannya sendiri, namun Kotter berkilah bahwa semua ulah dari iblis yang telah membunuh pasiennya. Kotter mulai percaya dengan apa yang Laura katakan. Akan tetapi Trevor menduga Kotter telah terganggu kejiwaannya, berkata pula bahwa gangguan jiwa ibu Kotter telah menurun pada anaknya, tak peduli dengan perasaan tunangannya yang sedang merasa dalam bahaya. Meski tak ada yang percaya padanya, tak lantas membuat Kotter menyerah begitu saja untuk mengetahui apa yang tengah menimpa dirinya. Kotter pun mencari informasi tentang kematian dosen yang tewas di depan mata Laura. Diketahuilah bahwa sang dosen bernama Gabriel. Sampai akhirnya Kotter pun mendapatkan alamatnya, di mana si dosen meninggalkan seorang istri yang panggil saja dia Wati. Dan Kotter bermaksud untuk menemuinya, sekalipun kecemasan tak kunjung mereda dalam dirinya. Dengan mengaku sebagai wartawan, Kotter pun datang mencari informasi kematian Gabriel. Ibu Wati pun bercerita bahwa beberapa hari sebelum sang suami tewas, perangai suaminya tersebut mulai berubah, di mana beliau mulai berperilaku aneh, kecemasan berlebih, dan merasa takut dengan iblis yang berusaha untuk merasuki dirinya. Bahkan sang suami pun sempat melukis sosok iblis yang dia tuangkan pada sebuah lukisan yang menjadi hobinya, dan bercerita pula bahwa iblis tersebut terkadang menyerupai wujud orang-orang yang telah tiada. Wati pun menjelaskan pula bahwa perubahan perangai suaminya berawal dari sebuah kejadian yang menimpa suaminya. Dan tebak kejadian apa yang dimaksud? Ternyata Gabriel sempat menyaksikan seorang wanita melakukan bundir di hadapannya. Mendengar hal tersebut, Kotter pun menyadari bahwa ada sebuah benang merah antara dia, Laura, dan juga Gabriel. Kematian seorang wanita disaksikan Gabriel, yang kemudian kematian Gabriel dilihat oleh Laura. Seolah estafet, semua berlanjut sampai akhirnya Laura tewas di depan mata Kotter. Entah kutukan atau bukan, namun Kotter meyakini bahwa kengerian yang dialami Laura seolah kini diwariskan padanya. Pada akhirnya Kotter pun menceritakan apa adanya. Namun Wati mengira bahwa Kotter telah kehilangan akal sehatnya dan mengusirnya begitu saja. Penasaran dengan kebenaran tentang kematian Gabriel, maka Kotter pun berusaha untuk menyelidikinya. Tak ada pilihan, meski sempat bersikap dingin padanya, pada akhirnya Kotter pun memutuskan untuk menemui Joel. Melihat sang mantan begitu memelas, Joel pun tak kuasa menolak permintaan bantuannya. Maksud kedatangan Kotter adalah untuk menanyakan apakah Gabriel pernah berhubungan dengan kasus kematian seseorang, yang ketika Joel memeriksa catatan kepolisian, benar saja Gabriel pernah menjadi saksi atas kematian seorang wanita bernama Angela Powell, di mana wanita tersebut menginap di hotel yang sama dengan Gabriel. Joel pun merasa aneh dengan sebuah kebetulan yang jarang terjadi, karena 4 hari sebelum Angela Powell mengakhiri hidupnya, faktanya, wanita tersebut menjadi saksi atas kematian seorang pria di sebuah pom bensin. Dan mengerikannya, pria tersebut tersenyum sebelum mengakhiri hidupnya. Is he smiling? Kotter pun pergi tanpa memberi penjelasan sama sekali pada Joel, dan pergi begitu saja dengan membawa berbagai barang bukti yang telah dicetak Joel. Sesampainya di rumah, Kotter pun sempat dibuat terkejut dengan kehadiran Madeline yang datang atas permintaan Trevor, yang justru membuat Kotter merasa kesal karena dengan kehadiran Madeline sama saja dengan Trevor yang tak percaya dengan apa yang telah Kotter katakan. Berbekal dengan berbagai bukti yang dibawanya, Kotter pun mendatangi Holly untuk menjelaskan semuanya dan membuktikan bahwa sebuah kutukan kematian benar-benar tengah mengincar dirinya. Namun Holly muak dengan omong kosong tersebut. Terlebih lagi sejak kejadian di hari ulang tahun anaknya, Jackson mengalami trauma sampai saat ini. Buntutnya, Holly pun mengusir Kotter begitu saja. Saat Kotter mencoba untuk menenangkan diri dalam mobilnya, nampak Molly menghampirinya. Mengira sang kakak hendak berdamai dengannya, namun Kotter salah karena inilah yang sebenarnya terjadi. Ya, semua yang dilihat Kotter adalah sebuah halusinasi. Di malam harinya, Kotter pun mendapat sebuah panggilan telepon dari Joel, yang rupanya Joel merasa penasaran sehingga dia melanjutkan penyelidikan.
Dan usut punya usut, Joel mendapati 20 kasus di mana 19 kasus diantaranya secara estafet bergiliran sebagai saksi dan tewas karena bundir. Kotter pun bertanya mengapa dari 20 kasus hanya 19 kasus yang dinyatakan sebagai kasus bundir. Joel berkata satu kasus selain adalah kasus seorang pria bernama Robert Talley, dan bukan karena Robert so asik ingin berbeda dari 19 kasus lainnya. Faktanya Robert masih dalam keadaan hidup. Saat ini dia mendekam di sebuah penjara berkeamanan tinggi. Kotter pun bersikeras meminta Joel untuk mengantarnya menemui Robert, sementara Joel benar-benar dibuat tak percaya dengan semua penjelasan Kotter. Namun segala bukti yang ada memaksa Joel untuk menelan bulat-bulat semua kenyataan ini. Joel pun berkata bahwa tak ada yang hidup lebih dari 4 hari setelah menyaksikan sebuah kematian, dan celakanya tepat malam ini adalah hari keempat sejak Kotter menyaksikan kematian Laura. Tibalah Joel dan Kotter di penjara di mana Robert berada. Yang tak banyak basa-basi, Kotter pun menceritakan tentang apa yang dialami pasiennya bernama Laura, berpura-pura meminta bantuan pada Robert agar dia menemukan cara untuk melepaskan kutukan yang tengah dialami pasiennya. Mendengar cerita tersebut membuat Robert menyadari apa maksud kedatangan Kotter yang mengingatkannya pada hal buruk yang pernah terjadi padanya. Robert pun membenarkan bahwa ada iblis yang menebar kematian pada umat manusia, di mana Robert pernah mengalami teror yang kini sedang dialami oleh Laura. Di tengah perjuangan Robert bertahan hidup, dia menemukan sebuah artikel tentang kasus bundir berantai di Brazil. Dan di antara kasus tersebut, ada satu orang Brazil yang berhasil bertahan hidup, di mana orang tersebut membunuh tetangganya sendiri tepat di depan mata istri orang yang dibunuhnya. Yang 4 hari kemudian istrinya tersebut mengakhiri hidupnya. Dan Robert melakukan hal yang sama dengan pria Brazil tersebut. Itulah mengapa alasan dia berada di penjara saat ini. Robert dengan sengaja membunuh di hadapan seseorang menyaksikannya. Our trauma. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semua bukan soal bundir yang menjadi masalah, bukan pula bagaimana seseorang menemui ajalnya. Yang menjadi masalah adalah rasa trauma dari orang-orang yang menyaksikan sebuah kematian, di mana sang iblis akan menggerogoti manusia dengan traumanya sendiri, sampai akhirnya trauma tersebut benar-benar memakan jiwa manusia yang mengalaminya. Sehingga satu-satunya cara agar terlepas dari kutukan ini dengan memberikan trauma pada orang lain atas kesaksiannya dalam sebuah kematian. Menyadari hal tersebut, Kotter pun kelepasan bicara bahwa dia tak ingin menjadi seorang pembunuh. Hal tersebut membuat Robert menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah si pembawa kutukan kematian. Meski demikian, Kotter tak memberitahukan pada Joel tentang sebuah fakta mengerikan yang didengarnya dari Robert. Setibanya di rumah, Kotter pun berpikir keras mencari cara untuk bertahan hidup tanpa harus membunuh. Yang tepat saat itu, Madeline datang untuk melihat keadaannya. Tepat saat itu pula dia mendapat sebuah panggilan telepon yang ketika Kotter menjawabnya, Rose? It's Madeline. ya, panggilan tersebut dari Madeline yang kini sosoknya tengah ada di hadapannya. Dan selanjutnya inilah yang terjadi. Rupa-rupanya semua hanyalah tipu daya iblis yang terasa begitu nyata, dan saat itu juga Kotter menuju rumah sakit tempatnya bekerja. Entah apa yang hendak dilakukannya, Kotter menyembunyikan sebuah pisau di lengan bajunya, yang ketika dia bertemu Carl, tanpa pikir panjang Kotter langsung menikamnya, di mana kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Desai, yang lantas Desai pun mencabik wajahnya sendiri. Ternyata semua hanyalah mimpi yang memperburuk rasa trauma Kotter. Kotter pun melanjutkan perjalanannya, di mana Joel yang khawatir pun terus menghubunginya. Yang lantas Kotter pun dengan singkat menceritakan pembicaraannya dengan Robert. Karena Kotter tak ingin membunuh atau memberikan trauma pada orang lain, maka dia memilih untuk mengasingkan diri di sebuah tempat tanpa berkata kemana tujuannya pada Joel, yang padahal Kotter hendak menuju rumah peninggalan ibunya. Di tengah pengasingannya saat malam hari tiba, Kotter bertemu dengan mendiang ibunya, yang lantas Kotter pun menguatkan dirinya sendiri bahwa yang tengah dilihatnya adalah sebuah halusinasi. Sampai akhirnya sang iblis pun memperlihatkan wujudnya.
tepat saat sang iblis hendak merasukinya, dengan segala keyakinannya, Kotter pun melakukan perlawanan dan membakar iblis tersebut yang bahkan sampai menghanguskan rumah lamanya. Setelah merasa semua berakhir, Kotter pun mendatangi Joel, meminta maaf padanya atas semua perlakuannya selama ini. Berterima kasih pula karena sampai akhir Joel lah satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Akan tetapi semua belum berakhir. Rupanya semua hanyalah tipu daya sang iblis, yang bahkan rumah lama Kotter pun masih seperti sedia kala. Dan Kotter terkejut karena Joel yang asli berhasil menemukannya. Tak ingin Joel mewarisi kutukannya, lantas Kotter pun mengurung diri di dalam rumah lamanya. Namun disinilah sang iblis memperlihatkan sosok sejatinya, yang membuat Kotter ada di puncak traumanya. Hal tersebut membuat mulut Kotter terbuka lebar, sebuah pemandangan yang sama dengan yang terjadi pada Laura. Karena hal tersebut, saat dimana sang iblis merasuki tubuh manusia incarannya. Joel pun menjebol pintu rumah lama Kotter dan menemukan Kotter berdiri di hadapannya dalam keadaan tersenyum. Yang lantas Kotter membakar dirinya sendiri tepat di hadapan Joel. Film pun berakhir dengan sebuah ending yang sangat menjengkelkan di mana sang jagoan harus tewas, terlebih lagi dengan akhir yang menggantung seperti ini. Entah bagaimana nasib Joel selanjutnya, apakah dia mengakhiri hidupnya di depan sang iblis agar sang iblis sendiri yang merasakan traumanya? Entahlah, mungkin hanya resepsionis rumah sakit yang jomblo yang tahu. Penasaran? Makanya jangan lupa subrek biar gak ketinggalan lanjutan ceritanya. Om Yan ucapkan sehat selalu. Terima kasih sudah mampir di Bara Sinema. Om Yan pamit.